Halo teman-teman. Halo, Halo. udah tuh. Gimana nih kabarnya? Baik ya Kak ya. Sekarang lagi musim-musim hujan. Kayak tiba-tiba dari subuh sampai pagi tuh hujan, nanti siang hujan lagi. Jadi eh, sangat bisa mempengaruhi imun, daya tahan tubuh. Tapi ya puji Tuhan masih sehat sampai sekarang. Kapal gimana? Alhamdulillah aku juga sehat. Tapi kayaknya sempet yang pekan-pekan sebelumnya aku ya rada menurun ya kondisi badannya karena itu tadi cuaca yang perubahannya lumayan berasa gitu. Tapi udah minum vitamin dan obat ya Kak ya. Aman, sudah minum. Masih agak ini tapi agak-agak. Tapi aman kok, udah lebih sehat. Oke. Alhamdulillah. Oke, jadi Oke. hari ini kita ketemu lagi di episode terbaru dan pastinya bersama salah satu teman kita lagi. Hmm, Gak ada namanya tapi orangnya belum muncul ya. Kita tungguin aja ya. ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol lagi bareng salah satu teman kita. Em, Nanti bakal perkenalan secara mandiri ya, karena dia udah gede. Jadi dia udah bisa perkenalkan dirinya sendiri. Oke, jadi tanpa Oke, lama-lama kayak kita udah bisa manggil deh. pakai apa udah tuh manggilnya Ya, kita? ada nggak ya, Kak Paul? Pakai apa? Oke. Depu ini tuh apa ya? Pakai inilah suara Tarik, drum tarik, aja kali. tarik, Mang. Ah, Tarik, tarik apa? tarik yang ini. Gimana? Tarik yang gini kayak mancing. Ya, kita panggil, kita tarik aja nih. Kita panggil Set, narasumber kita sekarang dengan tarik ya, tarik tambang, tarik guys, tarik sampai tarik, 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 Mang. tarik. Oh, lama ya, ini berat kayaknya Wih, nih. jauh nih, weh. Berat. Akhirnya, Gimana aku harus Hai. tertarik gitu. kita tertarik ya. Ya, Hai Datu ya dan Kak tertarik ya, Paul tertarik. dan teman-teman semua. Halo, narasumber Oh. kali ini. Ini dia punya nama siapa? Coba. Kenalan dulu, kenalan dulu. Kenalan dulu dong, boleh dong, kenalan dulu. Kalau di apa di display sih namanya nada Ainus ya. Cuma biasa dipanggil Selenada, Wih, Arianada. ini bener-bener aku yang wow. Di luar, di luar Aku pikir prediksi. nada Gomez. Oke, Selenada Gomez. Oke, Baik. hai teman-teman. Hai Kak Datu dan Kak Hai. Paul. Halo, Kak nada, Paul. Aku Nada, kembali lagi bersama Nada. nada. Nada-nada yang indah. Nada gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah, begini-begini saja ya. Pagi begitu, siang begitu, malam begini. Oh iya, Nada. Ini kan kita kayak ketemu kayak kesana tiba-tiba gitu gak sih? Boleh kasih tahu gak? Kamu tahu Datu sama tahu aku tuh dari mana? Di mana? Dari Oh, mana? oh iya benar-benar. Benar-benar, benar. Buat teman-teman yang belum tahu nih, jadi aku kenal sama Kak Datu dan Kak Paul itu di Cisarua bulan Februari. Sebenarnya dari bulan Januari sih, ya. Cuman waktu itu kita masih kayak gini kayak sekarang ini kondisinya ketemunya lewat online, lewat Zoom yang tidak yang nonstop dari pagi sampai siang sampai sore. Terus kemudian baru ketemu langsungnya itu di Februari di Cisarua dalam rangka jeng, 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 jeng. Pelatihan calon pengajar muda. Lagi-lagi kita Wih. CPM ya. Pelatihan CPM Latihan by Indonesia Mengajar angkatan ke-26. 26. Mana Itu 26? nada penempatannya di mana? Aku penempatannya di Papua Barat di Telukundama bersama Kakak Paul. Oh iya, kita seperempatan ya, Nat ya? Oh iya ya, oh ya ampun aku baru tahu. Astaga. Apa banget nih? Iya, Iya, bener. Tahu Aku satu nada penempatan sama Nada. Tuh. berarti sama-sama di Teluk Kondama, tapi nada di desa apa tuh? aku di Iseren di Pulau Rumberpon. Jadi aku sama Kak Pal itu sama-sama. Jadi kemarin
di PM Wondama itu kita membagi menjadi tiga body system gitu berdasarkan letaknya. Aku dan Kak Paul ini kebetulan berada di istilahnya pulau yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Jadi harus naik kapal dan distrikku sama distriknya Kak Paul itu hanya berhadapan-hadapan. Jadi Kak Paul sering ke distrik aku untuk berobat dan lain-lain. Aku pun sering juga ke distriknya Kak Paul. Jadi aku di Kampung Iseren, distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Mondam. Oke. Seren. Ini Aku bertemu dengan Seren. body system ya, dua body system Betul. di Wondama nih. Nah, Betul, betul, nah, betul. itu tadi kan perkenalan singkat kenapa Nada bisa tahu Kak Paul dan aku gitu ya. Kalau misalnya perkenalan secara utuh deh buat teman-teman yang dengar podcast kita. Mungkin maksudnya Nada sekarang lagi di mana posisinya, terus kesibukannya lagi ngapain, kayak gitu. Oke, jadi sebelum sebelum masuk ke Indonesia Mengajar, karena kan walaupun nama Indonesia Mengajar itu kan syarat buat jadi PM kan nggak semuanya harus dari jurusan pendidikan. Cuma kebetulannya adalah aku murni dari juga jurusan pendidikan, jadi istilahnya linear lah gitu. Jadi sebelum jadi PM itu aku udah sempet sebenarnya aku fresh grad, cuma udah sempet ngajar di salah satu sekolah, cuman menjadi kayak guru pengganti gitu. Nah, terus ikut PM. Kemudian sekarang kembali lagi ke rumah. Jadi habis dari PM itu kembali lagi ke rumah dan kembali ke dunia pendidikan lagi sebagai guru kelas. Wah, Tuh. keren. Berarti masih ini ya, linear ya, antara Iya, bener. belakang pendidikan dan pengalaman di Indonesia mengajar sampai Betul. sekarang. Betul, betul, Kalau betul. kemarin berarti ngambil pendidikannya apa tuh jadinya? PGSD kah atau apa namanya? Dia Aku sebenarnya jurusannya itu pendidikan IPA. Kalau jenjangnya itu harusnya sih di SMP ya. Cuman setelah aku lulus dan sempat ngajar di salah satu sekolah di daerah sini di Jogja, itu kan ngajar SD dan aku kayak merasa ternyata lebih menyenangkan dan lebih apa ya? Istilahnya aku kayak menemukan panggilanku itu tuh untuk bersama anak-anak kecil gitu. Jadi ketika jadi PM pun aku juga merasakan karena PM itu ngajarnya di SD Iseren, aku pun ngerasa kayak wow, I love kids gitu. Dan akhirnya balik ke sini lagi, aku juga kembali lagi ke SD gitu. Tapi kalau pendidikannya sih pendidikan IPA S1-nya. nggak apa-apa, memang anak-anak kayak kalau sama-sama anak-anak kecil tuh emang ini ya, Iya, lucu dan lebih semangat gitu kalau bawaannya. ngerasa kayak sama teman seumuran gitu. Gongnya nih. Sih, Berasa jauh banget sih. Tapi kamu pernah ngerasa ini nggak, kayak ngerasa apa sih namanya, kayak capek banget karena Pasti. energinya anak kecil kan gede ya. Betul, betul, betul. Kalau udah siang sih, kalau pagi mah kayak oke. Tapi kalau udah siang itu kayak oh my God gitu. Kadang aku sampai nanya, enggak capek kalian gitu. Hah, capek kenapa gitu. Sedangkan aku di sini udah kayak "Aduh," kayak gitu. Tapi ya kayak emang dunia yang anak-anak kayak gitu ya. Dan Kadang sih emang kayak ada ngerasa capeknya, kadang tuh juga kayak apa ya energinya tuh nular gitu loh. Jadi kayak oh apa cheerfulnya mereka itu tuh sampai siang tuh masih menempel di aku. seru Kayak banget gitu. ya dapat pertanyaan kayak gitu dari anak-anak. Hah, capek, capek kenapa? Betul, Sedangkan kita di sini betul, kayak tunggu deh, tunggu ya nanti kamu sampai betul. tahun ke depan. Pasti, pasti kalian waktu dulu jadi ibu guru di penempatan PM juga sama kan? Ah, oh my God, Iya, ada bocil-bocil. pasti ada capeknya juga sih. Cuma ya itu mereka juga Bener. nanya yang sama, yang kayak malah aku ada pernah anak-anak yang bilang udahlah Bu, namanya juga anak-anak. Aku waktu SD ngomong kayak gitu ke aku. Mereka yang mengingatkan kalau Ya, dunianya itu mereka malah emang lagi dunia mengingatkan. bermain. Iya, bener lagi. Berarti hitungannya Nada udah ada sekitar ada 2 tahun nggak sih? Ya, Iya, dua mungkin ya. tahun sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Iya Pengalaman betul, dari including PM. aku gitu kan. Udah 2 tahun. Kamu pernah nggak ada kayak kepikiran atau
habis pulang dari penempatan kan pasti ada refleksi mandiri kan, kayak aku di sana ngapain, yang aku udah tangkap selama ini tuh apa gitu, apa yang bisa aku terapkan dalam kehidupanku selanjutnya. Kamu pernah nggak kayak ngerasa setelah setahun masa penempatan kemarin, kayaknya aku mau tetap lanjut di bidangku deh, atau sebaliknya kayak setelah penempatan kemarin kayaknya aku mau coba lainnya lagi deh, atau ada hal-hal yang kamu refleksikan nggak? Kenapa akhirnya kamu sampai lanjut lagi jadi guru kelas, memilih untuk jadi guru kelas lagi? Kalau refleksi-refleksi kayak gitu mah pasti pasti ada ya, pasti sangat ada. Apalagi apalagi di akhir-akhir PM tuh kayak emang emang gejala normalnya PM yang sudah mau selesai tugas itu pasti ada kegalauan. Aduh, habis ini ngapain gitu. Cuma karena emang backgroundku itu emang dari awal udah pendidikan, tapi justru malah waktu habis jadi PM itu malah aku malah mikir yang lain juga gitu loh. Maksudnya tetap nggak di apa ya, tetap masih berada di jalur yang pendidikan ini, cuma kan nggak harus selalu jadi guru gitu kan, masih bisa jadi fasilitator, masih bisa jadi yang lain lah, intinya tetap yang bergerak di bidang pendidikan tapi bukan jadi guru kelas gitu. Dulu aku sempat mempertimbangkan itu, justru malah aku aduh aku udah cukup deh kayak jadi guru aja, aku kayak aku pengen coba yang lain deh, tapi kan ternyata aku bingung deh dengan bagaimana semesta bekerja. Kadang ketika kita nggak mau tuh justru malah kita ketarik ke hal itu nggak sih? Jadi kayak, Iya, iya, oh iya. my God gitu. Kalau emang panggilan bakal diarahin ke sana kali ya. Iya bener-bener. Padahal aku merasa udah deh aku coba jadi yang fasil kayak atau apa kayak yang karena karena kan aku selama selama setahun jadi PM yang ada beberapa perubahan yang aku rasakan di dalam diriku, entah entah secara personal, entah itu untuk skill aku atau yang lain. Dan salah satu temuanku adalah ternyata aku tuh sangat suka yeping, aku sangat suka apa ya, interaksi sama masyarakat. Aku tuh ternyata ketika ketemu dengan yang cocok tuh aku akan sangat suka. Wow gitu, curious dengan hal-hal yang mungkin selama ini aku belum tahu gitu. Jadi ada juga refleksi kepikiran, ih aku pengen coba yang lain gitu. Ya, tapi aku juga nggak berpikir kayak, nggak usah deh aku nyoba jadi guru gitu, enggak. Ya, karena pada akhirnya pun akhirnya tetap terpanggil lagi menjadi guru kelas gitu. Jadi tetap istilahnya ya, karena kamu emang udah janji sama diri sendiri bahwa akan tetap bergerak di dunia pendidikan. Jadi ya Mm-mm. mau itu jadi, kalau ada jalannya ke fasilitator, ayo. Tapi kalau emang Ayo, jalannya juga ke tetap jadi guru, ya nggak apa-apa gitu kan ya. iya Nanti kamu ketemu betul. sama bestie-bestie kamu kan, anak-anak SD sekarang yang kamu Besti bocil, besti aku yang bocil-bocil kecil-kecil yang itu. masih dulu. Iya, sebenarnya lebih ke ini sih. Dulu tuh aku tuh kayak merasa aku ingin menjadi, maksudnya aku ingin berkontribusi di bidang pendidikan ini. Cuman banyak di beberapa titik ya, tahu sendiri kan gimana nasib nasib pendidikan di negeri ini yang entah nggak tahu ya urutan keberapa gitu kan. Maksudnya ada rasa aduh ngapain sih aku tuh idealis, ngapain sih aku tuh ingin ingin memajukan pendidikan sampai segininya, orang mereka yang mungkin lebih memiliki kuasa, memiliki power aja nggak sampai segitunya gitu. Tapi kemudian aku percaya kalau misalkan kita untuk ini kemarin aku bilang ke siapa asesorku waktu seleksi PM juga, aku bilang juga waktu orang-orang nanya kenapa kok jadi PM dan lain-lain. Aku selalu percaya kalau untuk apa ya mengubah pendidikan itu tuh nggak harus kita jadi menteri dulu, kita harus jadi DPR dulu, karena itu tuh bisa dirubah dari satu ruang kelas gitu. Karena kan satu ruang kelas yang mungkin buat kita kayak ih apaan sih itu cuma satu kelas doang. Padahal anak-anak itu kan normalnya ya mungkin sekolah itu 12 tahun. Dia setiap hari mengalami namanya kejadian di dalam kelas itu. Tapi kan dunianya anak-anak itu dimulai dari sekolah. Kita nggak pernah tahu apa yang titik-titik kecil yang ada di kelas itu bisa merubah mereka sampai kemana kan kita nggak pernah tahu. Gitu sih. Ngomong apa ya aku? Itu sih. Ini nggak harus jadi sesuatu yang gede dulu, nggak harus jadi Betul. yang grande dulu, tapi ya nggak apa-apa kita mulai dari yang paling kecil gitu. Mana tahu Betul. yang dari satu kelas itu ada satu orang yang selalu mengingat cara ngajarnya ibu ibu guru nada, dan sampai dia gede dia Betul. menerapkan hal-hal baik itu kan bakal berguna banget ya. Betul. Siapa tahu ada satu yang jadi menteri gitu kan. Nah, Kita tidak pernah tahu.
Amin. Never know. Tapi BTW Nada kemarin kuliahnya di mana ya? Aku di UNY. Oh ya lupa ya tadi lupa diperkenalkan. Aku dari UNY IKIP Yogyakarta, alias Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, jadi kayak apa ya? Apalagi aku lahir dan besar di Jogja, kuliahnya di Yogyakarta yang mungkin udah terkenal dengan kota pendidikan yang kayak gitulah. Jadi kayak istilahnya hal-hal pendidikan itu tuh udah cukup familiar gitu loh. Isu-isu tentang itu tuh udah cukup familiar gitu di aku sebelum masuk PM juga. Oke. Nah, kenapa sih Mantap, mantap. Kak Paul diam-diam aja, diam-diam baik? Mute, aku mute ternyata. Aku dari tadi tuh liat mulutnya Kak Paul Kopat kami, cuman nggak ada suara. Hmm. Jadi kayak, ayo Ya makanya kata aku, berdoa, iya, mungkin iya. berdoa. Dia emang sering kayak gitu tuh, dia kayak mic-nya tapi sambil yang tetep yang ini Iya, banget. kan ini menyimak kan. Ini Ibu Guru Nada nih kalau waktu itu pas visit, nah aku ingat banget. Kamu kan ini yang paling reflektif di antara Oh, teman-teman Wondama. yang paling dekat di Wondama Dan tuh ingat gak ya, pas ya. latihan kan dia dapat ini apa tuh? Dia paling apa ya? Paling paling PO ya, kalau nggak salah ya. Aduh, jadi malu lah PO-PO yang hancur di Wondama itu. Astagfirullah. Nah itu nanti di spill lagi ya. Nah, Asia dapur. aku juga di dapurnya dibongkar nih, bahaya sekali. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan ya tuh udah nanya kayak eh, kenapa akhirnya kamu tuh ya ternyata jadi guru lagi gitu ya. Sebelum PM jadi guru, pas PM jadi guru, after PM ternyata jadi guru lagi gitu ya. Nah, terus aku pengen ini Benar-benar. sih nanya kalau sejauh pengalaman kamu, hal apa sih yang apa ya paling menantang itu pas selama jadi guru? Hmm, paling menantang. Langsung dijawab aja ini Kak Paul. Ya langsung nggak dikumpulin, ini langsung dijawab. Iya, siapa tahu ada pertanyaan lagi dari Kak Datu gitu. Jadi saya kumpulkan Ya dulu silakan pertanyaannya ya. Banget netizen Bukan atau seminar, datu bukan mah seminar. kumpulkan ini. ngakak banget. Oke. Yang paling menantang itu sebenarnya banyak ya karena kan mungkin ini Bu Guru Ulfa dan Bu Guru Datu juga sudah pernah merasakan sendiri gimana kita merencanakan sesuatu seperfect mungkin A sampai Z. Ternyata di kelas sebagaimana B sampai C gitu. Kita sudah merencanakan begini, ternyata jalannya wus gitu sangat-sangat berbelok dari rencana kita. Jadi karena mungkin kayak saking saking apa ya dinamisnya hal-hal yang terjadi di dalam kelas tuh menurutku itu udah bukan kayak hal yang menantang lagi karena itu udah kayak bagian dari ya ruang kelas tuh ya kayak gitu ngajar di kelas gitu. Gak cuma soal ngajar sih lebih ke juga dinamika sama teman guru, mungkin sama kepsek, sama wali murid dan lain-lain gitu. Dan yang menurut aku sampai sekarang masih cukup menantang sebagai diriku ya maksudnya mungkin pengalamanku emang belum seluas itu. Aku juga ya mungkin karena maksudnya walaupun aku backgroundku juga dari jurusan pendidikan, cuman ada beberapa hal yang sampai sekarang pun masih cukup aku temui tantangannya gitu sehari-hari, yaitu dengan untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh anak-anak murid gitu loh. Maksudnya kadang tuh kan kita tuh merasa oh kita dewasa oh gitu jadi oh kita tahu apa itu misalkan oh hujan nih kira-kira kenapa hujan ya karena itu ada awan kenapa kira-kira ada awan ya karena menguap itu kan kayak common sense yang kita tuh udah tahu tapi ketika menjelaskan kita tuh kadang lupa kalau anak-anak itu belum tahu kalau air itu bisa menguap anak-anak itu belum tahu kalau dari air itu bisa membentuk awan nah itu tuh kadang suka lupa jadi kayak kita tuh mengasumsikan anak-anak itu memiliki pengetahuan sama kayak kita jadi ketika kita menyampaikan tuh kita lupa untuk membahasakannya istilahnya serendah mungkin se apa ya sebahasa bayi mungkin bahasa yang bisa diterima buat mereka gitu Iya, iya, iya. nah Bahasa itu yang masih sesuai dengan anak-anak lah ya. benar 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 kayak gitu Iya ya, benar-benar kita ngerasain ya pas Datu sama aku mungkin udah nggak ngajar lagi di kelas ya, tapi tapi teringat pernah lagi kalau tapi teringat lagi kok oh iya di kelas tuh kita sering kali ya beranggapan mereka ini udah tahu informasinya sama kayak kita, tapi ternyata oh mereka nggak paham ya, bener tadi air bisa menguap, menguap apa ikan ibu guru nanti dia tanya kayak iya oh iya ini betul nggak kayak betul kita nanti betul jelasin apa ya bahasa Apa yang kok menguap? Emangnya dia bobo? Jadi kita oh juga muridnya kayak gini nih miskomunikasi menguap. iya kan?
Iya, iya, iya. Ngantuk airnya. aja. Iya, iya, benar, benar, benar. Oke, 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 oke. Nah, terus Nat, maksudnya itu kan ya tadi ya berarti tantangannya lebih ke ya tadi ya sama rekan guru juga punya apa tantangan tersendiri sama Betul. Epsek gitu. Terus ya sama murid apalagi yang hariannya sama mereka gitu ya. Gimana kita tuh di apa ya selalu tertantang ya untuk bisa membahasakan apa yang kita ajarkan sesuai dengan levelnya mereka gitu ya. Nah, Betul. terus Nat, aku ini sih apa follow up questionnya adalah, nah kan kamu udah merasakan ya hitungannya 3 fase gak sih Nat? Fase sebelum PM mengajar juga, walaupun tadi guru pengganti atau guru pendamping gitu ya. Terus pas PM sama pas sekarang. Itu ada gak sih kayak pasti ada sih aku yakinnya. Tapi perbedaan apa yang kamu rasakan dari masing-masing fase tersebut? Hmm, dari persamaannya dulu deh. Persamaan. Kalau misalnya kalau bicara soal perbedaan, pasti karena resource dan kondisi yang lain-lain itu sangat-sangat berbeda. Jadi pasti perbedaannya akan sangat banyak gitu loh faktor kenapa kok beda gitu. Kalau dari justru yang aku temui itu malah persamaannya. Maksudnya walaupun nih mungkin yang jadi sebelum aku ngajar itu kan sebelum aku jadi PM itu kan aku ngajarnya cuma di SD deket sekolah. Ya sekarang juga di SD deket rumah. Sekarang juga di SD deket rumah sih. Cuman ya bedalah nanti aku ceritakan bagaimana background sekolahnya ini. Jadi kalau yang pertama itu tuh ya ya udah SD aja di dekat rumah aku yang itu juga SD swasta dan biasa masa biasa tuh lebih ke kayak oh ya udah gitu dekat rumah gitu. Mungkin yang orang tuanya kerja terus diantar ke sekolah, udah pulang atau malah kadang anaknya berangkat sendiri jalan kaki gitu. Mungkin beberapa dari kita pun juga pernah mengalaminya ya sekolah jalan kaki, sekolah sepeda, nanti pulang bareng temen kayak gitu. Terus selanjutnya itu cuma sekitar 2-3 bulanan gitu karena itu dari aku wisuda terus langsung aku jadi PM jadi cuman sebentar itu gitu. Terus setahun itu adalah jadi PM itu di SD negeri SD Impres sih sebenarnya. Impres itu kan udah kayak sekolah udah yang dari lama banget itu dari 98 nggak sih Kak Paul ya Impres apa sih Kak Dari Paul tahu Orba, nggak? Orba, zaman Orba. Ya kan? Yang Hmm, instruksinya Pak Soeharto itu untuk bikin ya. sekolah dan lain-lain gitu. SD ku SD Impres, jadi Datu mungkin untuk beberapa juga yang mungkin kayak bayangannya, oh sekolah tuh kan muridnya banyak dari sini, sini, nah, kayak gitu. Nah, kalau di Papua itu satu sekolah, satu kampung itu ada satu sekolah dan yang muridnya di kampung itu, yang di sekolah itu ya cuma anak-anak di kampung itu doang. Karena gimana sih ini mau sekolah di sini orang satu kampung aja mau ke kampung lain itu kita harus naik perahu dulu nggak bisa yang diakses dengan jalan kaki gitu. Jadi emang anak-anak yang ada sekolah di SD Impres Iseren itu ya cuma anak-anak di kampung Iseren dengan kondisi yang ya begitulah itu. Ya kondisi. Maksudnya kalau kalau itu sudah sangat-sangat bagus seperti sekolah di kota pasti kan nggak ada PM yang ke sana gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, terus di sekolah yang sekarang itu sekolah yang termasuk salah satu paling prestis di Jogja. Maksudnya Jogja sendiri aja udah kota pendidikan. Pasti ya standar-standarnya sekolah di sini mungkin dibandingkan sekolah mungkin yang kayak di tempat-tempat PM dulu itu pasti akan cukup berbeda. Dan apalagi ini udah di kota pelajar, sekolahnya juga cukup prestis dengan mungkin nama yang kalau nggak usah sebut nama, cuma pasti udah pada tahu semua gitu dengan background anak-anaknya pun bukan yang cuman kayak bukan yang kayak secara ekonomi mereka sangat-sangat di atas gitu. Dukungan orang tua pun juga sangat-sangat berbeda lah gitu. Nah, dengan 3 sekolah yang aku alami ini kayak persamaannya adalah kan mereka karena sekarang di kelas 1 ya, anak-anak itu sebenarnya curiosity, ketertarikan, rasa ingin tahu itu sama gitu loh. Jadi ketika kita menjelaskan apa gitu, mereka tuh sama-sama, oh ini menarik untukku, oh aku mau belajar ini gitu. Nah, yang kadang membedakan nih antara 3 sekolah ini, 3 kondisi ini adalah di luarnya itu. Jadi ketika di dalam kelas itu, oh mereka mau belajar, oh mereka tertarik, oh mereka mungkin mereka udah mau sekolah aja, itu kan udah apa ya bekal. Oh mereka ingin tahu gitu. Tapi kan kadang kalau misal, maksudnya support dari yang lain, mungkin entah dari orang tuanya, nah itu baru yang beda yang bikin anak ini nanti akan setelah sekolah akan bagaimana itu kan udah beda lagi gitu. Gitu sih. Maksudnya apa ya lebih ke
perbedaan yang signifikan itu antara yang di sekolah PM dengan yang sekolah di sekarang sih. Tuh. Ngaruh Iya, banget sih ya. ya menarik ya. Pengaruhnya lingkungan tuh bener-bener seberpengaruh itu. Iya Maksudnya bener. dari Maksudnya aku pun juga sempat mengalami kayak culture shock karena maksudnya habis aku dari sekolah di di jadi kata dulu ya ini Penempatan. TMI dulu sekolahku waktu di Iseren itu aku sempat hampir nggak sekolah sampai aku WA Kak Paul aku minta kapur karena kalau nggak dapet kapur lagi aku nggak bisa sekolah benar-benar kita di pulau kita masih pakai kapur dan kapurnya udah habis bayangkan aku udah sampai ini sampai sampai anak-anak aja aku suruh nulis biasanya kita ngerjain 10 soal aku cuma nulis 5 demi hemat kapur. Nah, aku sampai akhirnya dapat kapur dari Kaprus dari SD-nya Kak Paul. Dan kembali ke sini, aku kembali ke sekolah yang sangat-sangat prestis yang di kelasnya pakai AC, yang setiap satu anak itu mereka dapat tray isinya spidol, krayon, pensil itu cuma buat mereka sendiri. Jadi ada 20 masing-masing lah itu punya. 20 tray untuk masing-masing dari mereka. Jadi kayak apa ya culture shocknya tuh ada banget gitu. Jadi kayak ya ampun bisa gitu ya bisa sih, cuma tetap aja gitu. Dan di sekolah yang sekarang ini itu orang tuanya itu benar-benar sampai nanya ke aku gitu, Miss ini tadi gimana di sekolah? Kok nomor ini selalu nggak kejawab ya? Apakah si ini mengalami kesulitan? Di pertambahan maksudnya sampai sedetail itu memperhatikan pendidikan orang tuanya. Sedangkan di Iseren, di SD ku kemarin, justru malah aku sampai bilang ke mamanya, Mama jangan ajak anak ini ke kebun dulu, dia mau ada ujian ini gitu. Karena mereka mau ke sekolah, tapi seringnya adalah ditarik sama orang tuanya untuk bantu ke kebun padahal anak ini mau sekolah gitu jadi kayak itulah perbedaan yang sangat-sangat signifikan yang aku rasain di antara Asik. di antara di antara dua Oke. sekolah ini. Hmm. Wah, jadi teringat sebuah buku nih aku kalau ngomongin ya, sekolah. Apa Jadi tuh? ini sih Nat, Datu. Aku tuh pas pulang PM ini baru agak kepikiran gitu. Jadi untuk beberapa daerah kayaknya tuh model sekolah tuh nggak bisa diterapin kayak yang di kota-kota besar gitu loh. Kayak full day school kayak misalnya apa Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, terus jamnya pagi sampai siang atau mungkin ada yang kayak hampir sore gitu ya. Terus Bener-bener lama-lama aku kepikiran kayaknya di daerah-daerah yang mungkin dia ini masih apa kayak masyarakatnya masih berjuang buat apa bertahan hidup gitu ya dalam tanda kutip kayak masih harus mencari misalnya berkebun, melaut Kebutuhan atau dasar. semacamnya. Mm-mm. Itu tuh kayaknya model sekolahnya bisa aja dibedain gitu ya. Tapi kan yang terjadi adalah modelan itu masih sama ya, yang kita temukan gitu. Jadi eh, apa sering kali itu atau mungkin ya kita akhirnya melihat kalau mereka ini tidak hadir di sekolah itu emang karena nggak mau sekolah. Nah, tapi ternyata yang kejadian adalah anaknya mau sekolah, tapi ternyata emang tuntutan hidup yang akhirnya belum mengizinkan mereka duduk di ruang kelas di sekolah gitu. Jadi kataku, oh iya mungkin apa ya itu tadi kalau nanti kita ngomongin lebih lanjut kan ada kayak oh sekolah yang apa lebih kontekstual gitu ya, yang kalau apa di bukunya sekolah deh kalau nggak salah. Jadi tuh ya udah sekolah tuh sebenar-benarnya adalah sekolah untuk kehidupan. Jadi bukan yang menjauhkan mereka dari apa sumber kehidupannya tapi justru menopang itu gitu. Jadi kayak aku sempet pas pulang PM terus ini ketemu Nada buat ngobrolin lagi tuh kayak oh ya itu kayak oh ya mungkin mungkin ya eh, idealnya adalah ya tiap apa daerah itu justru punya kayak apa ya kurikulumnya sendiri ya Pokoknya model masih sekolahnya sendiri. betul-betul. Aku tiba-tiba bener-bener kepikiran itu sih kayak wah iya Nggak iya bisa benar benar. disamaratakan nggak sih? Maksudnya adil itu Hmm, kan nggak selalu rata kan? Maksudnya karena mereka betul dapatnya 5 hari masuk, ya di sini juga harus masuk 5 hari. Ya enggak, karena ya balik lagi lingkungannya beda, kondisi eksternalnya beda, situasinya beda. hmm, Jadi ya eh, mau nggak mau gimana untuk tetap fulfill kebutuhan dasar mereka buat belajar sambil tetap menjalankan kebutuhan dasar untuk mereka hidup alias makannya dan sebagainya ya itu benar-benar harus disesuaikan masing-masing gitu dengan kondisi yang bener-bener berada. kontekstual gitu ya. kontekstual. Nah, kan mungkin tadi sekolah yang diceritain aja Nada juga tempatnya Nada sekarang tuh itu juga kontekstual dengan Ya, ya udah kondisinya sekarang gitu kan. Jadi kita ah, itu
deh, tapi itu menarik banget sih. Nanti mungkin lain waktu ya kita apa bahas-bahas ini apa soal bukunya. Nah, Nat, aku ada pertanyaan lagi. Oke, betul. Siap nih ya. Itu cukup ya. Ini poinnya berapa nih? Poinnya 50 atau 100 ya? Ya pertanyaan berikutnya, poin 100. Gading. Eh, nah kan nih tadi kamu juga udah cerita ada apa nyeritain ya tadi gimana sih ngajar di beberapa sekolah yang berbeda di daerah yang juga berbeda dan akhirnya juga emang dapet apa refleksi yang ya berbeda lah ya gitu. Nah tapi aku ini dan pengen ini dong pengen dengar mungkin satu satu cerita suka satu cerita duka gak tuh? Saya suka dukanya pas Tantang deh yang disuka dan ditantang gitu. mana ya suka duka ya apa yang menantang sama mengajar jadi guru Dimanapun, maksudnya pengalaman ya mengajar secara pengalaman nanti. keseluruhannya. Apa ya, kalau suka mah banyak, tapi yang bikin aku kenapa masih tetap tetap mau melanjutkan di jalan ini itu adalah lebih ke perasaan fulfilling sih, lebih ke karena datang terus anak-anak itu tuh nggak tahu kalau mungkin di luar ini bu guru itu begini, bu guru itu begono gitu kan, mereka nggak tahu, mereka taunya kita datang, kita ngajar, mereka jadi tahu. Nah itu tuh menurutku cukup fulfilling di hati, terutama apa ya, kalau misal di sini, maksudnya pasti kan kerasa bangetnya itu adalah waktu ya di sekolah PM kemarin ya, pasti juga Kak Datu sama Kak Kak Paul sempat juga ngerasain. Anak-anak yang mungkin standarnya sih kalau di Jawa mungkin anak-anak kelas 4 5 6 itu tuh udah yang belajar apa gitu, belajar yang perkalian, bahasa Inggrisnya udah yang tentang menulis surat, menulis cerita gitu. Sedangkan di sekolah kemarin itu kelas 4 5 6 masih aku ajarin baca gitu. Nah, yang bentar-bentar, sorry, aku cas. Stop. Oke, sudah. Nah, yang cukup menjadi sukaku itu setiap saat adalah ketika kita tahu anak yang mungkin sebelumnya belum tahu, terus kita Mhm. ajarin, itu jadi tahu gitu. Mungkin kalau ya memang seharusnya sekolah poin dari sekolah kan kayak gitu ya, tapi itu ada mungkin yang mungkin anaknya ini contohnya nih si anak ini udah kelas 6 nggak bisa baca, terus mungkin guru-guru lain udah nyerah, orang tuanya juga udah nggak peduli anak ini mau bisa baca apa enggak, tapi karena ada kita, ada ibu guru-guru terus yang bantu dia belajar baca tuh, istilahnya ada orang yang nggak menyerah sama si anak ini, sampai akhirnya si anak ini tuh bisa baca, itu tuh menurutku sangat-sangat wow, fulfilling gitu loh, lebih ke karena kan ya prinsip orang mah beda-beda ya. Cuma aku merasa sebaik-baiknya kita menjalani hidup itu adalah yang berguna bagi orang lain gitu kan. Gitu. Kemarin kemarin itu udah setahun, udah berarti udah setahun, hampir setahun ya sejak balik balik dari PM. Nah, itu kemarin aku dapat masih sering sampai sekarang masih sering chattingan sama anak murid aku namanya Anton. Anton itu dia masih sering WA aku dan itu maksudnya wow, WA loh. Padahal sebelumnya tuh kayak aku masih belajar ngajarin dia mengeja, aku masih Anton ini kan sekarang udah SMP dan SMP-nya nggak di kampung ya. Di kabupaten sebelah namanya Manokwari Selatan. Jadi anak-anak di kampungku itu setelah lulus SD itu mereka langsung lanjut sekolah di kabupaten sebelah di Manokwari Selatan gitu. Jadi kak istilahnya harus rantau gitu lah. Nah, Anton ini termasuk salah satunya dan Anton ini WA aku. Salah satu yang bikin aku langsung teranyuh itu adalah dia WA aku, Ibu terima kasih su ajarkan kita orang sampai sekarang kita su bisa baca. Thank you. Maksudnya kayak wow, Anton sampai udah tahu thank you. Kan bahasa Inggris itu adalah hal yang mungkin sangat-sangat asing ya di anak-anakku gitu. Itu sih. Jadi kayak wow, fulfilling. Itu sukanya. Oh, Seru banget. Kalau 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 dukanya, hmm, dukanya sih bukan lebih ke apa namanya, ke anak-anaknya, ke orang-orang yang berdampak kayak orang tua, kayak ini lebih ke ini sih, aku ketika selalu baca berita tentang ya gitulah, ada aja ya pemerintah ini gebrakannya gitu, jadi kayak
Kayak kemarin tiba-tiba bangun sekolah Tetap Garuda ada gitu. sampai ini Ya lagi. Pak, ya. Nggak Sebut, usah aku sebut, langsung sebut, nyebut sebut. merek. Nanti kita tempel. Cuma Jangan, jangan, yang bikin jangan. duka itu adalah ketika orang-orang di atas yang mereka seharusnya bisa membuat kebijakan yang lebih ini kayak mungkin mungkin yang bikin aku cukup terpantik, cukup emosinya itu adalah karena kita udah pernah merasakan sendiri kan gimana rasanya apa grassroots, wah pengalaman napak tanah, pengalaman akar rumput sampai kayak ya ampun, kenapa sekolahku dikasih TV padahal kita listrik aja nggak punya, kita butuhnya kapur, kita butuhnya jendela, kita butuhnya buku, kita butuhnya sepatu, kenapa dikasihnya TV, kita nggak punya listrik mau dinyalain di mana, nah kayak gitu, hal-hal kayak gitu sih. Bener lagi. Jadi kayak aku tuh merasa ya ampun, em, ya kayak gitu lah, kayak nggak perlu dijelasin secara detail karena kita udah sama itu udah What kayak I mean ya. Kalau dijelasin aja udah capek ya. ya Allah maaf, maaf aku tidak tahu ya bagaimana. Ya itulah. Oke, oke, oke. Ya ampun, langsung nih. You know what I mean gitu kayak. Ya iya Muncul iya gitu. benar-benar IKBIM. Ah, IKBIM. Oke. Iya sih, Siap, jadi siap, siap. lebih ini ya, maksudnya eh kalau keinginan belajarnya anak-anak kan ya itu bagian mereka kan, maksudnya itu ya Iya benar. kasarnya kayak urusan mereka gitu. Tapi secara apa yang mereka butuhkan ketika mereka udah mau tuh ya harusnya kan udah disupport kan, udah disupport lah ini Supra. Ya benar. Benar. ceritanya sama sekolahnya, sama pemerintahnya gitu kan. Kan ujung-ujungnya kan harapan kita ya kata orang kan ya pendidikan adalah investasi jangka panjang gitu ya kan. Nggak bisa langsung Betul. dilihat gitu hasilnya kayak gimana. Tapi ya ya emang harus rajin dipupuk-pupukin, harus rajin diurus. Kalau emang kitanya aja nggak ngurusnya nggak bener ya mohon maaf gimana harapan kita mau setinggi Benar-benar. hasilnya. Bahkan Oke. tumbuhan yang udah diurus yang dengan baik-baik aja masih ada celah untuk nggak berbuah gitu. Gimana kalau kita nggak ngurus baik-baik ya kita Betul. mengharapkan buah yang baik. Maaf ya lah, ini kan nama judulnya Yeping bersama Nada ya. Jadi Ngeri malah banget kata gue. Kan ini namanya ya pink kecelakaan. ya. Tapi Mohon aku sepakat kok. izin. Maksudnya nada sama datu kayak. Bener-bener. Ya, maksudnya that was just my opinion. Kalau misal ternyata pendengar dari podcast ini ada yang memiliki pendapat lain, oh ya, Pemerintah ya tidak apa-apa gitu. atau yang dari Kalau misalnya Kak Paul atau Kak Ini Datu juga dilaporin ada, kan. ya tidak apa-apa. nggak harapan Oh, ini kita laporin. ada salah satu atau beberapa dari pendengar Tautot Podcast yang kerja di pemerintah, nah bolehlah Apa si nih, boleh apa nih? Arahnya nih kemana nih coba? Arahnya bolehlah kemana nih? dipupukin Bolehlah, iya betul. bagus gitu hasilnya. Ya, kita tolong jadi kepada pemerintah yang punya power sangat tinggi, sangat besar. Tolong, Kirim tolonglah. sepatu, soal sepatu saja. Kirim lah. Itu coba cek itu sekolah di ujung sana tuh macam apa? Dia tidak butuh TV. Aku tuh sebenarnya kayak apa ya? Maksudnya dari dalam hati yang paling dalam tuh kayak masih ada menyimpan secuil harapan kayak pasti mereka ada kok niat baiknya. Pasti nggak mungkin lah sejauh ini Betul, betul, betul. delapan berapa udah Betul. tahun kita 80. bermerdeka nih 80 toh? 80 kah? dapat 79. Oh. Hampir Itu 80. juga itu pemikiran data itu juga mungkin terjadi ketika aku maksudnya as a PM secara berkelompok ya mungkin Kak Paul juga tahu gimana rasanya ketika kita bekerja mungkin terutama mungkin di apa namanya birokrasi itu kan mungkin memang ada SOP-nya memang di mata kita mah cukup ribet cukup aduh kayak gitu tapi tuh walaupun semenyerah-menyerahnya kita sekayak capek-capek kita sama mungkin pemerintah daerah pemerintah kemarin di tempat PM gitu yang bikin kita tetap agak optimis itu ya itu karena pasti masih adalah OPD-OPD yang benar-benar bergerak, benar-benar peduli gitu. Walaupun ya mungkin mungkin kadang mungkin aku maunya sih kepala dinasnya nih yang kayak gini, tapi kan mungkin enggak, bukan kepala dinasnya, tapi bisa jadi adalah orang-orang lain yang mungkin bisa ikut bantu menggerakkan kayak gitu. dan selalu ada sih menurutku kayak dari semua kekeosan yang kita hadapi selalu ada apa ya maksudnya setelah direfleksikan ternyata selalu ada kok orang atau hal-hal baik yang kita temui gitu karena Benar.
Menurutku kalau misalnya kita melakukan contohnya lah melakukan satu kegiatan gitu kan di penempatan waktu itu secapek-capeknya kita sengeluh-ngeluhnya kayak kok kayak gini sih kok ribet dan sebagainya. Toh ternyata setelah selesainya kegiatan tuh waktu kita refleksikan kembali ternyata ada hal yang baik, ada kok hal yang baik yang terjadi atau ada kok orang yang baik yang mau support gitu. Ada kok orang baik yang mau mengikuti gitu. Jadi ya itu yang perlu kita syukuri sih di bagian itu ya dan Hmm, meningkatkan bagian-bagian lain yang belum terlalu oke. mantap, sepakat nih. Optimisme yang dibutuhkan ya untuk kondisi saat ini. Keren-keren, tapi aku sepakat sih. Maksudnya di saat kita tadi udah chaos, kita melihat segala gala-gala yang bikin ini ya, bikin istighfar dan pengen marah-marah itu mungkin tiap hari. Tapi itu tadi ada hal-hal baik yang kita temukan juga ternyata di para apa ya, hitungannya para apa aktor gitu ya, para aktor di daerah. Dan mungkin juga kayaknya nggak sedikit ya yang ada di pusat gitu ya, yang emang tadi selalu punya niat baik dan berusaha mewujudkan niat baik itu lewat program-program yang memang terlaksana sekarang gitu. Jadi nggak pure, oh ini jelek, oh ini bagus banget. Enggak, tapi kayaknya ya di balik program yang mungkin kita sering kritisi pun itu ada hal baiknya gitu. Cuman ya Belum kelihatan itulah. aja mungkin. Ini Ya, optimis. kita melihatnya harus Positif, apa ya? positif. Tapi kalau tadi Nad apa ngomongin sekolah yang baru di apa ibaratnya dioptimasi kali ya kayak bentuk yang lebih advance dari beberapa sekolah yang udah ada itu juga kalau baca dari apa klarifikasi atau penjelasannya salah satu wamen tuh bilangnya ya ini adalah kita memaksimalkan potensi di sekolah-sekolah yang memang udah ada gitu. Terus harapannya bisa memfasilitasi kayak para calon ilmuwan masa depan gitu, kayak memfasilitasi Einstein-nya Indonesia, Marie Curie-nya Indonesia yang mungkin itu justru bisa lahir ketika diberikan treatment yang demikian gitu ya Bener sih. kayak terus husnuzonnya gitu. Cuman cuman astagfirullah. Cuman tadi itu kan Tetapi Ada ya udah cuman ya. stop itu. Ya, benar sih. Aku pun juga kaget loh. Maksudnya ada salah satu sekolah di Sorong kemarin aku sempat lewat dan jadi waktu itu aku sempat ke Sorong, terus habis itu sempat lewat dan aku sempat kaget waktu itu karena ada Olimpiade atau ada acara apa ya di sekolahku yang sekarang ini yang di Jogja ini. Dan salah satu finalis winner selain dari sekolahku itu adalah sekolah itu yang ada di Sorong itu. Jadi kayak wow gitu. Dan ternyata memang sekolah itu juga kemarin habis baca rilisan sekolah programnya pemerintah yang baru sekolah apa itu namanya itu sekolah itu emang masuk jadi kayak ya ya gitu. Ya ada kan Jadi sisi doa baiknya kan. terbaik aja gitu. ya Mm-mm. Betul, betul. Tapi ya tadi ya alangkah baiknya kalau kebaikan itu tuh merata dan ya didistribusikan sebagaimana harapan lebih banyak orang gitu. kan lagi diproses ya. Mungkin udah Hmm. diproses kali ya. Ya, mungkin ya. Miss positif. Ini kayak ya. Oke, oke. Betul ya. Iya sih, pasti ada yang baik sih. Cuma bla bla bla. Tapi bla bla bla. Tapi kan, Cuma oh iya, Nada biasa kalau kalau misalnya untuk sekarang ya, kalau ngajar di sekolah tuh apa sih ininya? Ada nggak persiapan-persiapan khusus yang dilakukan gitu setiap sebelum berangkat ke sekolah? Ini bukan cuma oh, dari segi aku nyiapin kurikulum atau apa, mungkin juga ada yang kayak TP, TP. kayak aku harus kayak gini dulu, aku harus minum teh melati dulu di pagi hari misalnya. Kopi Ini dulu apa habis ritual ritual. kelas. Oh, menyusun aku harus dengar lagu ini misalnya atau apa gitu. Hmm, Kalau harus secara pasti ada sih, pasti ada ya. Just FYI, ketika dulu mungkin kita sempat pelatihan. Jadi waktu aku pelatihan CPM itu kan ada minggu di mana kita belajar pedagogi sama sekali. Mungkin buat aku mah kayak buat teman-teman yang memang backgroundnya dari jurusan pendidikan itu mah udah kayak makanan sehari-hari selama kita kuliah. Jadi kayak bikin RPP, bikin ini itu Allah itu mah 1 minggu kita udah belajar itu 1 semester gitu ya. Tapi kan mungkin buat teman-teman yang lain ini kayak baru pertama kali gue, ini apaan gitu. Iya nggak Datu Kak Datu dan Kak Paul.
Aku juga Nah, suka banget sih sama hal RPP dan dunianya waktu itu. Mana, mana aku bener. pernah tinggal dari PP lagi langsung kayak apa nih? Parah. Nah, ya dah pada akhirnya, maksudnya ya memang bagus ada RPP, ada administrasi, bla bla bla. Itu memang seharusnya ada. Tapi pada faktanya kita tuh tidak selalu kita tuh harus bikin RPP setiap satu pelajaran. Ya, Kita harus punya apa administrasi ini di setiap apa gitu. Yang penting kan kita tahu mau ngapain gitu. Dan kalau di sekarang nih yang perlu disiapin itu kalau di sekolahku itu kan karena ya ada SOP-nya sendiri gimana-gimana gitu. Jadi memang antara satu kelas dengan kelas lain itu nggak boleh berbeda. Kita harus ada variabel, istilahnya variabel terkontrolnya. Misal walaupun aku ngajar math nih di kelas, yang kelas lain yang ngajar math, maksudnya sama-sama kelas satu nih, di kelas lain yang ngajar math juga, materinya apa yang harus diajarin, PPT-nya, sampai worksheet-nya semuanya itu harus sama. Jadi nggak boleh berbeda gitu. Jadi kadang tuh aku nggak perlu ya kayak nyusun RPP dulu di aku harus baca, aku harus ngapain-ngapain gitu enggak gitu. Yang terpenting yang harus disiapkan itu adalah menguasai materinya tadi. Karena walaupun kadang nih cuma kelas satu, ih ya ampun cuma kelas satu. Kadang aku kan mikir juga tuh, cuma ngajarin sekarang di sekolahku yang sekarang ini kan kurikulumnya pakai Cambridge ya dan emang pakai bahasa Inggris kan sehari-hari ngajarnya. Misalkan contohnya kayak kemarin materinya itu tentang properties gitu, soft, rough, halus, kasar itu kan kayak gampang gitu mah apa coba gitu. Waktu itu kan aku keburu-buru, aku nggak sempet kayak ngapain gitu. Tibalah pertanyaan dari murid aku gitu tiba-tiba. Jadi kan aku lagi ngajarin nih soft tentang permukaan Ya, material. so. Soft, ada smooth gitu. Datanglah pertanyaan dari anak muridku. Miss, what is the difference between soft and smooth? Apa bedanya soft sama smooth? Aku langsung, oh my Hah? God, apa yang harus aku sampaikan kepada anak kelas satu? Kalau kita kan udah tahu bedanya halus dan empuk itu apa. Ya, ya. Tapi kan karena as a teacher kita harus Oh, apa ya istilahnya membuat anak-anak ini paham konsepnya, bedanya halus sama empuk, bedanya soft and smooth, dan harus menyampaikannya dalam bahasa Inggris bahasa. yang bisa dimengerti mereka gitu. Jadi paling penting menurutku itu adalah paham konsepnya dulu. Karena Siap. ketika kita udah paham konsepnya, mau pertanyaan apapun tuh kayak kita udah bisa tahu gitu loh apa yang akan dijelaskan. Karena kan pertanyaan anak-anak kan suka unexpectable ya. Ya, Kita Nurul. jelasin, dia nanya ya ceng, kita jelasin ini, dia nanya, oh. Ya sebenarnya nggak ada kaitannya, cuma kan kita nggak bisa mencegah hal-hal itu kan Ya, tidak bisa betul. dicegah ya dari rasa ingin tahunya anak-anak gitu. Betul. Itu sih. Dan yang kedua paling penting itu adalah di luar guru kan kita juga manusia. Kadang aku berangkat gitu tuh mungkin menyimpan rasa marah, rasa kesel, rasa sedih, rasa rasa berbunga-bunga gitu. Tapi ketika kita udah sampai kelas, kita udah siap ngajar, apapun yang terjadi, kita harus profesional as a teacher. Walaupun mungkin sebelumnya aku lagi galau, aku lagi nangis, aku lagi apa gitu. Ketika udah jadi balik di kelas ya udah gitu, kita harus profesional. Nah, itu yang apa ya, kontrol emosi dan kontrol diri juga sih. Lebih ke kontrol emosi juga sih itu cukup penting karena aku pun masih belajar sampai sekarang. Kadang kan kita ngerasa anak ini loh, maksudnya ya ampun anak itu kan dunianya bermain. Ketika dia di kelas pun ya mungkin kadang adalah satu dua kali tendensi dia untuk nggak dengerin kita. Kadang kan ketika kita ngikutin emosi mau ya marah terus ya nggak, kenapa sih kamu kayak gitu. Padahal kan kalau kita memahami dari si anak itu tuh kayak mungkin bisa jadi ya ampun aku cuma mau ini aku nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba dimarahin nah gitu. Jadi ya itu tadi di konsepnya pahami apa yang mau kita sampaikan dan yang kedua adalah kontrol diri gitu. Kalau misalnya Biar kayak nggak lepas. lagu gitu atau apa rutinitas sebelum ke sekolah gitu harus Kak, aku harus kayak gini. Aku harus seperti ini dulu aku ngelakuin ini. Kopi Tapi beneran. Kopi kok dulu gak kopi ya. sih? Yang ada terlalu Jadi ngopi itu jadi pagi aku ya. kan punya tumbler di kelas. Aku punya tumbler tuh di pojok mejaku. Jadi di apa namanya di kelasku karena aku masih kelas satu itu enggak kan enggak kita enggak ada ruang guru. Jadi meja kita tuh ya di kelas itu kita 24 jam enggak juga sih. Sama di Kita sekolah ya. jam sekolah itu di kelas itu gitu. Jadi aku punya tumbler isi air putih, tapi setiap hari itu aku juga masih membawa ini sampai anak-anakku tanya, Miss, kenapa bawa dua botol gitu ya? Karena satunya kopi. Kenapa? Why you always drink coffee every day?
Itu rasanya kayak pengen aku balas. SOP Karena kalau aku nggak minum kopi, kepo gurumu ini nggak berfungsi dengan baik dan benar. Ya kepo kan, banget ya. Skop? Kayak gitu. Gemes Udah sampai banget tumbler anak-anak 2 tuh. aja ditanyain loh. Tapi itu lebih ke personal aja sih. Kan beda-beda. Orang ada yang mungkin harus minum jamu dulu, harus ngeteh dulu. Gitu. Jadi kalau Kalau aku nada sih harus paham konsep, harus ngatur harus bisa manage emosi, sama yang ketiga betul. kopi bang. Kopi. Kopi dulu gak sih? Dulu Kopi senang ya, Nat ya? Kopi senang. Oh iya, itu lagi. Sudah ada di sini. Oke, oke, oke. Hmm. Sip. Nah, itu nada, Datu. Nah, aku ini sih terlalu apa ya? Masa terlalu cepat. Ya, ini sudah sampai sini. Tapi aku pengen denger dong, Nat. Kayak ya dari kamu mungkin ya kalau hitungannya tahun, ya kamu baru berapa tahun gitu ya ngajar mungkin ya 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Iya gak sih kalau nggak salah gitu? Iya, dua lah. Ya. mm. Eh, aku yakin misalnya di antara waktu yang masih berjalan itu kau pasti punya apa ya, pesan atau ya pesan sih lebih ke pesan POV gitu yang bisa kamu sampaikan buat orang-orang, buat kita, buat orang-orang yang dengar ini yang pernah mengajar, yang mungkin juga mengajar dan juga mungkin berencana untuk menjadi pengajar. Ada gak sih pesan yang mau kamu sampaikan? Apa ya? Ya boleh, berpikir dulu, boleh, boleh, boleh. Ngopi dulu, ngopi dulu. aku udah bikin kopi dulu nih, Miss. Dari di kopi nih. Mantap banget. Bukan ke pesan sih, cuma lebih ke apa ya? Menurutku skill yang ketika kita mengajar itu tuh bukan skill yang hanya bisa terpakai ketika kita ngajar gitu. Karena sehari-hari kan komunikasi itu kan penting. Bahkan mungkin jika suatu saat di antara kita atau yang pendengar ini nanti ada yang berencana menjadi orang tua kan, kan kamu juga nggak bisa memasrahkan seluruh pendidikan anakmu hanya ke guru sekolah. Pasti kan mau tidak mau kita juga harus mengajar ke anak gitu. Jadi ya just be curious, just like 7 years old kid, kayak rasa ingin tahu gitu. Sebagai orang dewasa kita juga perlu buat apa ya? Kadang kan kita ngerasa anak-anak kecil itu tuh, iya ampun, iya apa sih cerewet banget, iya sih kenapa kamu tuh pengen tahu banget gitu. Padahal aku ngerasa yang bikin dunia mereka itu sangat sederhana, yang bikin dunia mereka itu sangat exciting, itu kan karena rasa-rasa itu. Jadi sekalipun sekarang kita udah toddler usia 24, 25, 26, 27 gitu ya. Walaupun kita sudah toddler usia 25 ke atas, tapi tetap pupuklah rasa ingin tahu itu, rasa curiosity, rasa rasa ingin memahami orang lain, just like kids gitu. Ya. Gitu sih. Itu yang bikin aku merasa sekalipun kadang mungkin di kerjaan ada tuntutan ini itu, tapi ketika aku bermain sama anak-anak, aku berusaha menyelam dunia mereka tuh kayak ya ampun, dunia tuh sesederhana itu, kita orang dewasa aja yang membuatnya sangat-sangat ribet Jadi gitu. semakin ribet lagi. Udah, Wow. sih. Tidak ada tips and trick ya, karena aku juga bingung apa ya tips and trick. Mungkin balik ke masing-masing orang bakal menemukan sendiri ya. Jadi Betul, betul, betul. yang penting tahu dulu niatannya apa. Ya, tapi aku ini apa ya akhirnya sepakat juga kalau ya kan tadi mengajar ini anak-anak segala macam itu tuh kalau ya nanti kan kita ya insya Allah jadi orang tua ya itu Amin. juga akan apa, sangat bermanfaat gitu kayak gimana kita memahami POV-nya anak-anak yang kayak ya udah apa tuh simple tadi ya nggak yang kalau orang dewasa kan kayak, tidak semudah itu kan Gusto gitu tapi kok anak-anak kan kayak ya udah slow aja gak sih kayak kita main dulu gak sih gitu. Main aja dulu. Iya lagi. Bener, bener. Ampun. Di dunia anak-anak ya bermain. Harusnya harusnya apa? eh Maksudnya jadi refleksi kita sebagai orang yang udah dewasa secara umur ya. Dewasa secara umur adalah kan kita pernah ya ada di posisi jadi anak-anak. Idealnya sih Betul, kita harusnya tahu gitu loh. Kita tuh waktu kecil kita mau di treat tuh kayak apa. betul. Mereka juga sebagai anak-anak tuh wajar bertanya banyak hal
ke orang dewasa karena ya mereka kan belum ada di posisi itu gitu. Tapi kan Betul, harusnya mereka kita banyak. sebagai orang dewasa yang udah pernah kecil, Udah kecil ya. ya harusnya idealnya sih kita tahu gitu gimana cara menghadapi anak-anak. Cuma ya ternyata balik lagi ya, memang hidup nggak segampang itu guys. Ya betul. Ada aja tantangannya. Betul betul. Itu yang Oh, bikin hidup menarik gak sih? Oke. rasa-rasa ingin tahu gitu. Nah, kalau Nada sendiri masih ada nggak yang mau disampaikan atau ada yang mau dibahas mungkin? Atau ada yang mau ditanyain ke Datu? Atau Kak Paul? Kayak sebenarnya banyak banget. Aku kemarin udah chat sama Kak Paul kapan kita mau kapan mau gimit. Aku kemarin habis chat si Elo gitu. Elo ayo telepon gitu kapan full gitu. Karena ya seru aja kan ngobrol sama kita ya teman-teman CPM CPM teman PR gitu Mm-mm. mengenang gitu kayak gitu. Cuman ya karena belum waktunya. Dan kalau sekarang ditanyain ada nggak mau banyak sekali list obrolannya coba ya Dan nanti next time dibuat aja lah. ya listnya ya. Ya Kalau beberapa kertas juga nggak apa-apa, beberapa halaman. benar-benar. Itu dikirimkan ya. Jadi ini out of topic sih, cuman kaitannya sama podcast ini kayak rencananya akan apa ya person to person gitu ya. Habis dari sini nanti ke siapa gitu. Oh ini Gimana Datu? nanya, Jawab lah. Kamu jawab lah. nanya Gimana nih kayak rencananya sih alurnya ya penasaran nih rencananya sih dari netizen. tingkat PM dulu nanti mau sampai merana ke pemerintah sih Kak, mau ngajakin yang itu di sana. Sangat mendukung. Nanti udah Rencananya selevel Deddy sampai ini Corbuzier sih, gitu ya. kita Tahu-tahu rencana Deddy sampai mau Corbuzier ke negara-negara yang sudah menjajah kita sebelumnya buat cerita sejarah. mendukung. Enggak bercanda. Jadi ya belum tahu sih nanti jalannya ke depan mau kayak gimana. Cuma harapannya sih tetap ada obrolan, tetap ada sharing, berbagi pengalaman kah, pengetahuan kah, bahkan berbagi semudah berbagi pertanyaan gitu. Jadi bukan cuma ide-ide tapi juga pertanyaan karena kadang ada pertanyaan yang kayak tersimpan di kepala kita kok kayak gini ya? Kenapa sih kayak gini? Iya Menurut benar, kamu kenapa kayak gini? benar. Dan ketika kita diutarain sama orang, ternyata nggak harus yang orang yang mungkin kayak satu pandangan dengan kita. Kadang pun ketika justru justru ini aku malah senang ketika eh, ada orang yang beda pandangan terus aku tuh jadi suka ngobrol karena aku ingin tahu apa yang terjadi, maksudnya apa sudut pandang dia, kenapa kok dia memandang hal itu berbeda denganku, dan ternyata itu tuh hal yang sangat wow menyenangkan. Iya, Betul, dan bisa betul. jadi kan kita jadi mungkin dengan point of view yang kita punya, kita kayak apa ya, kayak luput lah dari point of view yang lain gitu. Jadi ketika ada orang yang kita ajakin ngobrol, kita tumpahkan pertanyaan kita tuh jadi kayak, oh ternyata ada ya. Kok aku nggak sampai kepikiran sampai di momen atau di hasil yang kayak gitu ya. Ternyata ada di orang lain. Jadi emang seru sih. Betul, betul. Sepakat, sepakat. Dengerin apa POV yang beda-beda terus akhirnya kan apa kita juga lebih apa ya bisa lebih berempati gitu kalau ternyata ya orang mandangnya pasti akan beda sama kita gitu kayak misalnya misalnya angka 3 atau angka berapa angka ya angka 3 atau angka 9 kali ya 6. angka 9 6 sama 9 kan kalau dilihat dari sisi yang beda kan Bener-bener. ya kan aku bisa lihat aku 6 aku lihatnya kamu lihatnya 9 tuh kayak kayak bener-bener menarik aku suka banget Buka, ini. buka pikiran kita lah. Betul. Tapi Nat, maksudnya sebagai tambahan sebenarnya podcast ini hmm, ya tadi ya ngobrol sama teman-teman khususnya mungkin karena kita ketemunya nih PM gitu. Aku sama Datu nih berharap ya sebenarnya adanya podcast ini tuh jadi ya ruang belajar gitu sambil kalau kata Datu nih kayak apa bikin memori katanya gitu. Ush, aku Bikin mendukung penuh sih, memori gitu. Kita ada aku memori ya mendukung sih. sih. Nggak soalnya kan ya manusia tuh pelupa ya. Jadi ini Bener didokumentasikan bener supaya oh ya udah setidaknya nih betul. ada momen-momen yang kita ingat. Oh kita pernah ngobrol ini ya ternyata dulu ya kayak seru banget. Nah siapa tahu nanti Nah ya Yeping ketemu sama lagi, Nanda. ketemu lagi kan nanti apa yang berubah apa yang beda kan itu juga menarik ya sih kayak untuk Bener-bener.
Bener. untuk Bahkan lihat. mungkin apa yang aku omongin sekarang bisa jadi 10 tahun lagi ketemu bertiga lagi nih. Benar. Pendapatku mungkin bisa jadi berbeda dengan yang sekarang. Karena kan ya manusia kan mengalami banyak banyak paparan dari Dan itu nggak orang-orang, apa-apa. dari apa Itu yang wajar. konsumsi, dari apa gitu. Betul, itu nggak apa-apa banget. Kan berubah, terus belajar, mengalami Betul, apa dinamika betul. yang ya kita nggak bakal tahu lah, tapi pasti seru. Itu nah. Benar-benar. Jadi makasih banget Nanda udah mau memenuhi undangan ya, Masya Allah. Alhamdulillah Aku akhirnya yang kita sangat kedatangan. terharu loh. Aku kayak, wow, menjadi guest star. Wow. Iya, terima kasih banyak loh mau menyediakan, menyempatkan waktunya. Apalagi kamu habis ini kan, baru habis recovery. Bahkan masih sementara ini, masih sementara minum obat lagi. Mereka Masih dari tadi Kasian kayak, banget. terima kayak kasih musim banyak nggak sih ya. di sama-sama di tempat itu juga lagi ini nggak musimnya hujan panas. Di Iya, sini hujan terus sih. Oh ya, hujan hujan pagi, siang ada matahari, sore hujan lagi gitu. malam. Oh ya gimana Berarti sih lagi musim di Matahari ini, tuh, hujan. berarti lagi di mana? Di rumah kan? ya aku lagi di Toraja sekarang. Ayo Nat, kata-kata aja Nat. Ayo. Yuk, Nggak sekian ya, aku giliran. pengen banget harap ini kenyataan ya, jangan cuma sampai Iya, kalau yepik kayak doang. gitu. Ya nantilah di luar obrolan gitu. Cuma kemarin aku udah sempet berencana ya Kak Pauli, aku udah sempet Kak Pauli Rabu Iya. yuk Toraja yuk ke Sulawesi deh, nggak terus lah kan. Aku sempet kayak pengen solo solo travel juga kan, cuma terus kata temen aku yang pernah dia orang Palopo dia bilang jangan solo travel kalau mau ke sana tuh mending sama temen atau siapa dan gak usah open trip kan Bener-bener. terbang aja ke Palopo baru sampai sana sewa motor tuh motoran ke Toraja tuh. Cuma ya cari partnernya dulu deh. Ya. Kak Paul tuh Nah kalau ini mau udah. Langsung aja Ayo deh kita jadi ya. ininya. langsung Allah, aja amin. kapan ini bencana Oke, dulu. Datu, silakan Datu. Ya, terima kasih banyak ya Nada sekali lagi ya. Kamu sehat-sehat terus, Oke, tetap terima kasih semangat jadi kalian guru juga. Gen Z yang bersama bocil-bocil kamu. Semoga Dan apa? semoga apa yang kamu share ke anak tuh bisa jadi bekal, bisa jadi pengetahuan, bisa Amin. membantu mereka untuk benar-benar bertumbuh dalam kehidupan dan jadi lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Nada Amin. ya. Makasih Aku juga dan ke Kak. Paul. Sehat-sehat Enggak, kita Datu. semua. Nada. Lupa. Bye-bye. Dadah, see you.